Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ba'd. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya illa wa asfiya illa khusan ila masyayikhina al-kiram Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki wa Syekhina Syekh Kiai Haji Mahfuz Asirun An-Nadawi Al-Batawi khususan ila Syekhina Syekh Abdul Halim Al-Qarni Al-Bukhari khususan ila muallifi hadzal kitab Dr. Al-Ustad Muhammad Az-Zuhaili khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam Senin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, takwa, dan juga istiqomah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat tersebut selalu dilanggengkan, diabadikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita senantiasa bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena beberapa pekan ke depan kita akan menghadapi satu hadiah manis dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Idul Adha atau nama lainnya Idul Akbar. Maka selayaknya kita selaku orang yang sedang atau sering mengkaji ilmu agama senantiasa menyempurnakan ibadah kita tentang masalah kurban ini dengan tatanan yang sudah disusun oleh para ulama kita. Ini ada kitab judulnya Al-Mu'tamad fil Fiqhi Syafi'i, karya Ad-Doktor Syekh Ad-Doktor Muhammad Az-Zuhaili. Ini beliau orang Syria, kalau nggak salah masih hidup beliau. Ini kitabnya ada sekitar 5 jilid. Ini jilid yang kedua tentang pembahasan kurban. Jadi kita masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah Al-Udhiyah. Judulnya adalah menyembelih. Udhiyah itu menyembelihnya khusus di hari Idul Adha. Kalau nyembelih hewan selain hari Idul Adha, bahasa Arabnya zabihah. Oh, beda tuh. Kalau udhiyah khusus dia di hari raya dan hari tasyrik, gitu bedanya tuh. Kemudian kita lihat dulu ta'riful udhiyati wa masyru'iyatuha. Definisi sembelihan dan juga hal-hal yang disyariatkannya. Al-udhiyatu lughatan ismun mushtaqun minad duha. Udhiyah secara bahasa ialah satu nama yang diambil dari kata duha. Wa huwa irtifa'u syamsi. Apa itu duha? Waktu saat terangkatnya matahari. Jadi kalau isyraq itu awal muncul matahari. Kalau sekarang subuh itu jam 4:20 umpama, maka kira-kira isyraqnya itu sekitar jam 6:05. Buat lebih sempurnanya lagi, taruhlah jam 6 gitu kisarannya. Maka ditunggu 30-45 menit ke depan, sehingga matahari memang benar-benar sudah terangkat sempurna,
bulatannya sudah terlihat, maka kata ulama itu dinamakan duha. Isyraq disebutnya duha kecil, kalau duha disebutnya duha besar. Jadi dua-duanya ada sholatnya. Kalau dalam hadis itu orang yang bisa sholat subuh berjamaah, dia zikir sampai waktu isyraq, maka dia dapat pahala kahajjatin tamatin, dapat haji sempurna 3 kali. Kalau dia sanggup. Makanya yang begadang sering dia jaga matanya, maka manfaatkan kesempatan itu. Jadi jangan hanya buat ngobrol-ngobrol, tapi juga dimanfaatin. Karena ada istilah namanya kita bisa haji setiap hari tanpa pergi ke Baitullah, karena belum dapat panggilan. Ada kitab namanya Hajjul Fuqara, haji orang miskin. Jadi minimal ada 3. Kalau yang belum sempat haji ada 3 tuh. Sering-sering pergi ke masjid, sering-sering ikut pengajian, selalu berbakti sama orang tua. Itu 3 amalan senilai dengan haji dan umroh kalau belum sempat dipanggil. Udahnya nggak sempat dipanggil, nggak ada 3-tiganya lagi. Emang dasar nggak mau pergi haji emang. Nah itu juga sama itu. Itu juga satu jalan keluar lah, solusi yang dikasih sama Nabi. Karena Nabi tahu umat akhir zaman itu pasti deh ada kesulitan dalam pergi haji. Nah, dikasihlah kesempatan dikerjakan amal-amal yang sifatnya itu pahalanya seperti haji. Oke, li'annaha tudzbahu dzalikal waktu. Kenapa? Karena udhiyah itu pada waktu duha itu terjadi dilaksanakannya penyembelihan. Jadi waktu duha itu paling afdal nanti awal kita nyembelih kambing atau hewan-hewan yang lain. Syar'an hiya ma yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami wal ma'izi taqarruban ilallahi ta'ala fi yaumil 'idi wa ayyamit tasyriqi. Menurut syariat, udhiyah ialah sesuatu atau hewan yang disembelih daripada jenis unta dan jenis sapi dan kambing biri-biri atau domba dan juga kambing Jawa kali ya, atau kambing kacang kali ya. Kambing kacang atau kambing Jawa yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari Idul Adha dan hari Tasyrik tanggal 10 sampai tanggal 13. Itu definisinya. Kemudian hukumnya, hukmul udhiyati at-tad'iyatu sunnatun muakkadatun wa syi'arun zairun yanbaghi lil muslimil qadiril muhafazati 'alaiha. Hukum penyembelihan. Sembelih pada dasarnya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu abang-abang sunnah yang Rasul anjurkan, Rasul arahkan, dan Rasul kerjakan. Jadi sunnahnya amat ditekankan agar umat ini ngerjain. Namanya sunnah muakkadah. Emang ada ustadz sunnah yang tidak muakkadah gitu? Ada. Contoh seperti Rasul itu pengen banget puasa di hari Tasu'a. Tasu'a kapan tuh? Tanggal 9 Muharram. Kalau puasa Muharram namanya Asyura. Nah, kenapa Rasul pengen puasa tanggal 9? Karena tanggal 10-nya juga orang Yahudi pada puasa. Kita ini pengen tampil beda aja sama mereka, nggak mau sama. Nabi dari dulu tuh nggak mau sama dengan agama-agama lain. Akan tapi Allah punya kehendak, ternyata usia Nabi nggak nyampe, nggak kesempatan buat puasa hari Tasu'a, tapi keinginan besar. Ini namanya sunnahnya tapi tidak goiru muakkadah gitu. Jadi sunnahnya sunnah muakkadah, sembelih itu. Kenapa Ustadz? Karena ada syiar yang begitu nampak, yang mesti bagi orang muslim yang mampu dan dia bisa menjaga atas sesuatu tersebut. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau udah orang masing-masing bisa nyembelih, contoh nih ya, saya tanya nih ya, umpama nih, kira-kira kisaran berapa kepala nih kita satu RT sini nih? Kepala keluarga. Ada, oh nih berapa pentai? Di kakaknya sih baru 55. 55 contoh, umpama satu kepala keluarga bisa nyembelih atau mengeluarkan 1 ekor kambing. Berarti tahun itu udah 55 ekor kambing. Tahu itu. Jika seandainya memang al-qadiri, ya mampu. Al-muhafazati, biasa jaga dirinya untuk senantiasa mengeluarkan uang agar dibelikan kambing pada hari tersebut. Nanti ada beberapa syaratnya.
Wa tadhiyatu sunnatun ala kifayati fi haqqi ahlil baitil wa'idi. Dan sembelih itu adalah sunnah alal kifayah, sunnah atas kemampuan. Artinya sunnah kifayah itu artinya kalau satu orang dari keluarganya sudah mengerjakan, insya Allah keluarga yang lain atau anggota keluarga yang lain udah dapat pahalanya. Contohnya fi haqqi ahlil baitil wa'idi, seperti kewajiban satu keluarga. Fa idza dhaha ahaduhum hasalat sunnatu tadhiyati fi aqil jami'. Apabila salah satu daripada mereka keluarga itu menyembeli, maka sudah terhasil sunnah penyembelihan di dalam hak keseluruhan. Artinya contoh umpama Bang Fahmi, yang hari nyembelih bukan Bang Fahmi, yang nyembelih umpama jatahnya si Hana. Sekalipun saat momen 2022 ini yang kambingnya diniatkan buat si Hana, tapi bapaknya dapat pahala, emaknya dapat, adiknya dapat. Nah, gitu toh. Itu namanya sunnah alal kifayah, gitu ya. Wa in kanat isyatul wa'idatu la yudha'i bi'a illa an wa'id. Ingat nih, jika memang hanya ada satu kambing, maka tidak bisa menyembelih dengan itu kambing kecuali cuma satu aja jatahnya, satu orang satu kambing. Kenapa kok perlu dibahas kayak gini? Dulu ada ulama, udah meninggal almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Beliau pernah mengatakan bahwasanya jika satu keluarga, lalu satu orang di antara keluarga itu, contoh bapaknya, dia ingin sembelih, maka dia boleh sertakan nama-nama anggota keluarga yang lain untuk nanti diniatkan ketika prosesi pemotongan. Itu jelas tidak boleh, nggak boleh itu, karena satu orang jatahnya satu kambing, betul. Akan tapi kalau diniatkan pahala boleh, gitu loh. Paham gak nih? Ketika sembelih sebut namanya Fahmi Wahyudi bin siapa umpama. Tapi ketika itu Fahmi dalam hati ngomong niat juga buat bini dan kedua anak saya, nyampe pahalanya. Tapi secara penyebutan satu orang aja. Jelas ya? Kemudian walakin yata'atta asyi'aru, mulai dah. Ada aja. Allah. 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 Ini ada Cina mah. Cek. Allah. Nah. Ntar di-cut aja ya. Walakin yata'atta syi'aru wa sunnatu li jami'ihim. Akan tetapi tetap hadir atau ada syiarnya dan sunnahnya dapat, pahala sunnahnya dapat untuk seluruh keluarganya. Lebih nampak syiarnya jika seandainya kemampuan dia untuk beli sesuatu saja dia bisa penuhi selama setahun. Kalau bisa uang yang selama ini dia gelontorkan untuk hal-hal yang sia-sia dikumpulkan untuk perkara berkorban di tahun itu. Jadi kalau umpama dia punya ketagihan ngerokok, tabung aja dulu uang rokok dikit. Lumayan, 20.000 ditabung. Ngerokok mah ya tetap aja. Tapi adalah yang disisihkan, diniatkan buat korban. Kenapa sih? Kayaknya tekenin banget Ustadz. Kita itu belajar ya abang-abang, supaya jadi orang itu jangan selalu menerima daging. Niat dalam arti untuk jadi orang yang memberi daging. Itu. Umur 60 tahun, panitia korban lu. Emang pengen dapatnya jatah daging banyakan. Jadi hidupnya gitu aja tuh. Karena hidupnya selalu minta, hidupnya selalu menadah. Jadi tetap aja, ya udah segitu itu aja. Tapi kalau dia niatkan dalam hati, pokoknya ya Allah, saya pengen rizki tahun depan makin baik, makin bagus, supaya insya Allah saya bisa korban, umpama kayak gitu. Maka saya itu juga insya Allah Allah akan sesuaikan keinginannya dengan keinginan Allah. Kan innallaha inda zanni abdi. Allah itu akan sesuai persangkaan baik hambanya. Jadi kalau dia punya positif hari itu bisa korban, insya Allah Allah bantu. Ya bagaimanapun bentuk bantuan nantinya. Wa inna matajibu udhiyatu fi halatain. Hanya saja kewajiban sembelihan itu terjadi pada dua kondisi. Tadi kan ngomongin kita sunah-sunah nih. Ternyata bisa loh kurban ini jadi wajib. Waduh, ini ngeri nih. Emang ngapa Ustaz dibahas yang wajib? Yang penting kita ngasih kambing. Bukan begitu Bang masalahnya. Kalau kurban sunnah, kita ini ada hak boleh makan, boleh terima daging kita sendiri. Akan tapi kalau kurbannya
status hukumnya berubah jadi wajib, kita nggak boleh makan, haram hukumnya, pun termasuk orang-orang yang kita nafkahi hari itu. Umpama Bang Fahmi ngomong, pokoknya kalau anak kedua lahir dengan selamat, saya nazar untuk kurban tahun ini dengan kurban sapi, contoh umpama. Panitia motonglah tuh di sini. Anak kita sendiri, oposisi, kita sendiri umpama, akhirnya motong sendiri, dibagi lagi panitia ke bininya Bang Fahmi. Nggak boleh haram, nggak boleh itu, karena jatuhnya sapi itu nazar. Sekalipun di hari Idul Adha tetap jatuhnya nazar, dan nggak boleh dikasih kepada keluarga yang dinafkahi sama Bang Fahmi. Itulah penting taunya kenapa sunnah, kenapa wajib, bukan masalah ngasihnya. Tapi statusnya itu kenapa lagi bisa berubah? Allah, bisa berubah. Mulai ini, bikin galak. Satu kondisinya. Oke, ta'yinul udhiyah. Jadi wajib ketika ditentukan itu sembelihannya. Wadzalika ay yaqula mathalan hadhihi udhiyati li badanatin aw syatin fi milkihi aw sa'udhi bi hadhihi syati mathalan fatusbihu wajibatan bi ay yudhiya biha. Satu, kenapa jadi wajib? Pertama, karena dia tentukan kemestian dia untuk kurban kepada hewan ini. Sering kata-kata gini ya tadi nih, pokoknya Bang, tahun ini kita mesti korban. Sering tuh kata-kata gitu. Emang sih kata-kata motivasi supaya kita giat bekerja dan kita alokasikan uang itu buat korban. Tapi kalau ada kata-kata mesti kurban, hati-hati tuh. Itu statusnya berubah jadi wajib. Gara-gara salah ngomong. Beda kalau insya Allah kita mau korban gitu. Jadi ada kata-kata harapan lah gitu. Kalau umpama bis hari ini lancar, insya Allah saya mau menjalani sunnah gitu bahasanya. Sunnah korban gitu, ada kata sunnah aja selamat gitu. Tapi kalau ada kata-kata pasti saya mau korban, mesti korban tahun ini, statusnya hati-hati, dia bisa berubah jadi kurban wajib. Cuman gara-gara ngomong doang tuh. Yang kedua, beda bukan nazar. Yang kedua nih, an-nadhru bil udhiyah, bukan nazar tadi. Tadi itu kata-kata aja, penyertaannya itu kemestiannya ke hewan. Yang kedua, an-nadhru bil udhiyah, nazar kepada sembelihan. Idza nadara al-muslimu ayyudhiya fatusbihul udhiyatu wajibatan alaihi li'annahu alzama nafsahu bitaqarrubi biha ila Allah ta'ala kama lawil tazama bi ayyi ta'atin ukhra. Yang kedua, gara-gara ini akhirnya jadi wajib. Apa itu nazar? Apabila nazar seorang muslim untuk berkurban, maka kurbannya itu statusnya menjadi wajib. Karena bahwasanya dia sudah mewajibkan dirinya, memastikan dirinya untuk dekat kepada Allah lewat kurban. Sebagaimana ada seorang yang selalu mewajibkan sesuatu taat apapun, amal apapun kepada Allah. Contoh kayak tadi tuh, sebenarnya ya bukan ibadah, tapi itu aktivitas biasa. Namun karena sebagai bentuk syukur dan gembira luar biasa kepada Allah, Allah sudah menolong anaknya dan istrinya supaya bisa lahiran umpama. Maka satu juga wujud gembiranya nazar gitu tuh. Karena untuk semakin dia dekat kepada Allah. Kalau terucap kata-kata, kalau seandainya selamat anak kedua saya ini dengan berkah daripada Allah, maka saya ingin kurban. Padahal nggak ada kata-kata nazarnya, tapi ada kemestian buat kurban disertakan dengan aktivitas lahiran tadi. Kata ulama, itu pun jatuhnya nazar. Maka statusnya wajib. Keluarganya Bang Fahmi beserta anak istri nggak boleh makan. Nah, jelas ya? Al-mukhatabatu bil udhiyah. Objektif orang-orang siapa saja gitu, yang dibebankan untuk sembelih. Yushtaratu fi man yukallafu bil udhiyah thalathatu syurut. Disyaratkan bagi orang yang sudah mukallaf untuk berkurban dengan 3 syarat. 1, al-islamu. Orang itu mesti Islam. Fala yukallafu biha ghairul muslimi wala tasihu minhu. Tidak dibebankan untuk kurban kepada selain muslim, dan juga tidak sah kurbannya. Umpama kita panitia kurban, datang engkau manci-inci ke masjid bawa kambing. Umpama kan nih. Tapi di Kresek kejadian tuh, kata Cing Kamal. Kejadian itu. Ada Cina komplek datang bawa kambing 2.
Buat apa nih kok? Ya gue mau korban. Kan kita mah taunya mereka tuh kalau berbuat baik itu pasti indikasinya ke duniawi, hoki gitu, supaya kerjanya lancar gitu, kerjanya beres gitu.